Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kita telah memasuki usbu sengsara ke-6 dari 7 minggu sengsara yang kita peringati dalam memaknai penderitaan Kristus yang dimulai dari Getsemani sampai ke Kalvari. Pemaknaan terhadap usbu sengsara ke-6 ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita, sehingga ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perayaan usbu sengsara ke-6 ini dituntun dengan tema mingguan kita, taat dan setia dalam penderitaan, dan tema bulanan, hamba yang menderita. Tema taat dan setia dalam penderitaan mengajak kita untuk membangun refleksi bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Sekecil apapun penderitaan seseorang, ia pasti telah mengalaminya. Bahwa penderitaan itu dekat dengan manusia, bahkan sejak manusia dilahirkan ke dunia, maka ia hadir di antara penderitaan yang tidak bisa dihindarinya. Penderitaan itu hadir dalam berbagai bentuk, antara lain sakit, mengalami kekerasan baik fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan verbal. Penderitaan juga bisa dialami dalam bentuk difitnah, dikhianati, dihukum tanpa salah, diperlakukan dengan tidak adil. Ada juga penderitaan yang disebabkan karena perbedaan agama. Ada juga penderitaan karena terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Kadangkala karena penderitaan yang melanda membuat orang menjadi pesimis dengan hidupnya. Orang menjadi tidak setia dan taat lagi dalam beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kalau tekanan penderitaan itu sangat berat dan membuat orang mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Orang menjadi takut dan putus asa. Tidak heran kalau ketaatan dan kesetiaan dalam penderitaan itu kepada Tuhan menjadi kendor. Akibatnya, orang menjadi malas berdoa dan beribadah sebagai panggilan imannya kepada Tuhan. Berdoa dan beribadah sama saja. Tidak ada yang berubah menjadi lebih baik. Penderitaan seperti ombak panggil ombak. Terkadang ini membuat orang menjadi frustrasi dan kecewa. Di samping itu, ada pemahaman bahwa yang penting percaya saja kepada Tuhan, pasti akan terhindar dari penderitaan. Ini pemahaman yang sangat keliru, sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengalami penderitaan yang sangat berat, namun dijalaninya. Malah beratnya penderitaan itu membuatnya sedih, takut dan gentar. Dalam Markus 14 ayat 32 sampai 34, beratnya penderitaan itu membuatnya berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Namun akhirnya ia menerima penderitaan itu sebagai jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk memenuhi kehendak bebas Allah Bapanya. Yesus menjalani penderitaan itu sampai akhirnya dengan taat dan setia kepada Bapanya. Dan hal ini memberikan dampak bagi keselamatan orang yang percaya kepadanya. Spiritualitas Yesus ini yang menginspirasi orang percaya untuk menjalani hidup dengan tetap berpengharapan sekalipun berada di tengah badai dan mengalami penderitaan. Jadi kalau ditanyakan mengapa Yesus selalu setia dan taat menjalani penderitaan itu, tentu saja karena kasih Allah yang luar biasa di dalam diri Yesus, sehingga ia mau menjalani penderitaan itu supaya manusia dan dunia diselamatkan. Kesetiaan dan ketaatan karena cinta kasih yang agung dalam diri Yesus, dan bukan karena terpaksa atau mau mencari popularitas di mata dunia.
Hal ini nampak dalam sikap kerendahan hatinya sebagai seorang imam besar agung. Berbeda dengan imam besar lainnya yang ingin disanjung dan dieluk-elukan. Sikap kerendahan hati yang diperlihatkan oleh Yesus yang membuat Allah Bapanya sangat meninggikan dia. Filipi 2 ayatnya yang ke-9. Di samping itu, sikap Yesus yang sungguh berserah kepada kehendak Bapanya adalah wujud kesetiaan dan ketaatannya, yang juga menginspirasi kita selaku orang percaya untuk menjadi setia dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini ada juga banyak penderitaan dan tantangan yang dihadapi oleh kita. Apakah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan? Tentu saja, sebab ketaatan dan kesetiaan di sini bukanlah sementara, melainkan kesetiaan dan ketaatan seumur hidup. Itu berarti bahwa dalam keadaan dan kondisi apapun, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan, sebagaimana Kristus taat dan setia kepada Allah Bapa. Maka kita pun harus taat dan setia kepadanya. Ketaatan dan kesetiaan itu akan nampak dalam aktivitas kesetiaan dan ketaatan kita terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, baik di tengah keluarga maupun di gereja dan masyarakat. Ketaatan dan kesetiaan itu juga dapat terwujud dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Kesetiaan berdoa dan beribadah kepada Tuhan, kesetiaan melakukan kebaikan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan dan kasih, kesetiaan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dengan rendah hati dan peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Hidup dengan rendah hati dan peduli kepada orang lain adalah panggilan iman kita merefleksi usbu sengsara ini, dan kiranya menjadi penopang kehidupan untuk sebuah hidup yang berpengharapan. Tuhan kiranya menolong kita untuk senantiasa menyaksikan kemuliaannya di dunia ini. Amin.